yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Nah, cabut konsesinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini berkaitan tentang Rempang ya. Yang terjadi di Rempang, ada satu akun Twitter ya. Ini akun baru juga dibuat, namanya Solidaritas Rempang ya. Jadi di sini ada satu postingan yang akan menceritakan kepada kita tentang apa sih yang terjadi sama Rempang ini. Ada apa, Rempang atau Rempang ya? Ada apa di situ? Kok sampai sebegininya aparat itu? Ya. Ini udah makin banyak terbongkar bukti-bukti, ada nama-nama sampai Tommy Winata ada disebut-sebut juga ya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi apa, kita lihat dari sini. Kita ngelihatnya dari sisi rakyat ya guys. Kita melihatnya dari sisi rakyat. Kalau bacotan pejabat kita udahlah, mereka mah begitu-begitu aja. Oke, kita ke Twitter, kita lihat nih. Ada apa di Solidaritas Rempang ini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di akun Solidaritas Rempang ya. Solid Rempang, ini akunnya masih baru, dibuat Agustus 2023, baru sebulanan ya. Kekerabatan masyarakat adat tempatan Pulau Rempang dan Galang bergerak mempertahankan kampung yang telah dihuni turun-temurun ya. Ini baru 689 pengikut. Nah, di sini ada ini guys. Mengapa terjadi konflik agraria di Pulau Rempang? Ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Ya, ini ada Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri acara peluncuran The New Engine of Indonesia Economic Growth yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian RI di Selasar Loka Kertagama, Gedung Aliwardana, Jakarta Pusat antara ini ya, ini. Oke, ada Erlangga itu ya, Erlangga Hartarto ya kalau nggak salah ya. Warga memegang poster penolakan penggusuran Pulau Rempang. Relokasi membunuh keluarga kami. Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pembangunan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di kantor Badan Pengusahaan BP, kantor Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau. Dalam aksinya mereka menolak rencana relokasi 16 titik kampung tua di kedua pulau tersebut. Ya, jadi relokasi.
Seorang ibu yang protes relokasi ingin bertemu Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke Pulau Rempang, Batam. Nah, ini foto-fotonya ya guys. Kita baca di sini ya. Tweetnya kita baca ini guys. Pulau Rempang letaknya di kota Batam. Kepulauan Riau ada sekitar 7.500 jiwa yang tinggal di Rempang. Warga meyakini Rempang telah dihuni suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat setidaknya sejak 1834. Di situ ada linknya ya, pulau lepas ke investor, warga Rempang tak mau relokasi, dari mongabai.co.id. Kita baca dulu nih. Ya, kita baca satu-satu. Pembangunan kota Batam sekarang masuk babak baru. Pembangunan menyasar pulau-pulau besar di sekitar Pulau Rempang, Galang, dan Galang mulai diberikan kelola kepada investor. Di pulau-pulau sekitar Batam itu akan dibangun industri pariwisata hingga permukiman skala besar. Pemerintah sudah menunjuk PT MEG sebagai pengembang. Warga Rempang yang menempati pulau turun-menurun menolak kalau sampai kehadiran investor menggusur mereka. Rencana pengembangan yang beredar, kampung-kampung menjadi lokasi strategis pembangunan dan beresiko mereka direlokasi, warga protes. Berpancang amanah bersau marwah, kampung Melayu, kampung bertuah, dibangun dengan susah, keringat dan darah, pantang dipindah sebagai bukti sejarah. Begitu spanduk penolakan relokasi oleh kerabat masyarakat adat tempatan keramat terbentang di pinggir jalan Trans Barelang, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau awal Mei lalu. Spanduk juga terpasang di beberapa sudut kampung. Aksi penolakan warga ini menyusul pelepasan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru ke pengembang yaitu PT Mega Elok Graha, MEG, anak usaha Arta Graha. Perusahaan Tommy Winata ini resmi mengelola 17.000 hektar pulau-pulau itu. Bagaimana nasib warga yang menetap di kawasan itu jauh sebelum pemerintah Kota Batam ada? Nah, gimana itu? Kabar Pulau Rempang akan dibangun pemerintah sudah tersebar sejak lama, bahkan sebelum MEG resmi jadi pengembang pada 12 April 2023. Kabar itu sudah dulu tersebar dari mulut ke mulut, warga mulai cemas. Informasi pembangunan makin nyata setelah tersebar rencana pengembangan Pulau Rempang dalam bentuk file PDF. File itu cepat tersebar dari warga ke warga lain. Tak hanya memuat kawasan yang akan dibangun, juga tertera luasan pembangunan tahapan awal. Diskusi-diskusi antar warga terjadi setelah informasi itu santer beredar. Sebagian besar menolak pembangunan kalau mengorbankan perkampungan mereka, apalagi sampai relokasi warga ke satu tempat. Kami ini sudah sejak 1834 berada di kampung ini. Peninggalan-peninggalan sejarah ketika itu masih bisa dilihat sekarang, kata Gerisman Ahmad, ketua keramat kepada Mongabai beberapa waktu lalu. Kekhawatiran warga makin memuncak ketika MEG resmi sebagai pengembang Rempang dan Galang 12 April 2023. Hal itu ditandai dengan peluncuran program pengembangan kawasan Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta 12 April 2023. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Peresmian itu makin membuat penolakan terus bergaung, terutama yang berada di perkumpulan keramat. Di dalam keramat ini tergabung 16 kampung yang sebagian besar menolak relokasi. Gerisman mengatakan 16 kampung yakni Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melayu, Mongak, dan Pasir Panjang. Lalu Sembulang, Sungai Raya, Dapur 6, Tanjung Banun, Sijantung, Dapur 3, Air Lingka, Galang Baru, dan Pengapit. Selain spanduk penolakan, keramat juga menjalin silaturahmi sekaligus membahas pembangunan Rempang di Pantai Kampung Melayu Rempang 11 Mei lalu. Keramat tak hanya mengundang warga, juga BP Batam dan perwakilan MEG sebagai pengembang. Kita hanya ingin bersilaturahmi satu sama lain, jangan sampai kita saling benturan, katanya di depan tamu undangan. Acara ini bentuk kebesaran hati warga mengundang semua pihak agar masalah pembangunan Rempang bisa dibicarakan dengan baik. Nyatanya yang datang hanyalah Direktur MEG minus perwakilan pemerintah daerah, baik pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Tuh, BP Batam ini kayaknya memang harus tanggung jawab juga. Saya tidak kecewa, tetapi sangat kecewa. Ini bukti pemerintah tidak terbuka kepada kami.
kata Griezmann. Tidak lama setelah acara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan permintaan maaf melalui siaran pers karena tak datang dalam undangan keramat. Dia berjanji mengundang warga Rempang dalam waktu dekat karena keinginan yang kuat dari Kepala BP Batam untuk bertemu dengan masyarakat Rempang Galang. Kami akan aturkan agenda khusus untuk ini, kata Arias Tuti Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Mei lalu. Sampai tulisan ini diturunkan, Griezmann bilang tak pernah diajak Kepala BP Batam bicarakan pembangunan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru. Nah, ini salah satu ya guys ya, kita catat ini Kepala BP Batam. Begini kita akan angkat ya Kepala BP Batam ini. Warga bersama-sama membacakan pernyataan sikap penolakan pembangunan yang mengganggu kampung mereka. Warga minta pembangunan Pulau Rempang tidak mengganggu kampung yang ada sejak ratusan tahun lalu. Luas kampung sekitar 1.000 sampai 1.500 hektar. Atau hanya 5% dari 17.000 hektar kawasan yang akan dibangun MEG. Meskipun pemerintah selalu sampaikan akan pertahankan kampung warga, saya tidak percaya kalau hanya komunikasi seperti itu. Saya mau ada surat tertulis, kata Griezmann. Nah, padahal warga ini bagus loh. Silakan bangun, jangan gusur kampung, itu aja. Zolimnya ya. Aduh, dia memastikan tak ada negosiasi untuk relokasi. Kalau relokasi tetap dilakukan, katanya masyarakat akan bersatu datang ke relokasi untuk membuat pagar betis. Jangan sampai ketika cucu saya tanya di mana Tanjung Kertang, kampung yang terdampak, saya hanya bisa menunjukkan di atas kertas, tetapi kampungnya sudah tidak ada, kata Griezmann. Triyono, Direktur MEG, mengatakan, duduk bersama bermusyawarah dan mufakat, katanya, untuk cari solusi permasalahan pembangunan Pulau Rempang. Meskipun pembangunan Pulau Rempang berada di kampung warga, mereka akan bangun hanya berdasarkan tata ruang pemerintah Kota Batam. Apapun itu di Rempang, ujung-ujungnya kembali ke tata ruang. Nanti jika ada yang tidak sesuai dimusyawarahkan. Kita ada pemerintah. Dia tak mau banyak bicara, khawatir berbeda dengan apa yang disampaikan pemerintah. Nanti banyak salah persepsi, katanya. Dia bilang dalam waktu dekat pasti akan ada musyawarah dengan warga. Nah, itu musyawarahnya ini kapan? Muhammad Rudi, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, meminta investor melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan Pulau Rempang. Pelibatan yang dimaksud tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga dalam pendidikan. BP Batam akan memfasilitasi para pelajar SMA asal Rempang dalam pendidikan vokasi ke depannya. Kita harus siapkan manpower planning. Saya akan berkomunikasi dengan beberapa universitas untuk menyiapkan pendidikan vokasi. Jadi anak-anak kita bisa berpeluang untuk turut aktif dalam pembangunan Kota Batam, katanya dalam siaran pers Mei lalu. Rudi bilang masyarakat Pulau Rempang bakal jadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ke depan. Yang penting semua dicek sesuai dengan rencana detail tata ruang dan variabel teknis lainnya. Ya, ini beritanya itu guys yang ada tek-tekannya ini ya, yang ini nih. Ya. Ini berita 1 Juli 2023 guys. Ya, jadi di sini juga nih pada 13 April 2020 rencana proyek di Pulau Rempang di-launching di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta. Yang hadir adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam sekaligus Walkot Batam Muhammad Rudi. Nih Muhammad Rudi nih gue penasaran nih Muhammad Rudi. Proyek di Pulau Rempang dinamai Rempang Eco City. Pemerintah menyerahkan pengelolaan seluruh lahan di Rempang kepada PT MEG. Rencananya Rempang akan dibagi menjadi 7 zona investasi seperti pariwisata, industri, perumahan, dan lain-lain. Untuk memuluskan rencana itu, pemerintah akan mengosongkan dengan menggusur semua perkampungan di Pulau Rempang. Inilah yang ditolak warga. Mereka tidak menolak pengembangan ekonomi, tetapi mereka menolak penggusuran. Itu. Ini yang lain-lainnya nggak gua baca ya guys, kalian langsung cek aja. Karena kurang lebih ceritanya sama. Di awal itu tadi yang paling lengkap itu dari Mongabai. Nah, jadi masyarakat itu tidak menolak pengembangan guys. Ini zolimnya nih ya, pemerintah sama pengembang ini gimana ya. Nanti kita akan bongkar juga itu BP Batam tuh. Ada yang ngomong tentang kepala BP Batam nih. Masyarakat udah sangat baik loh. Silakan bangun, tapi jangan gusur. Cuma itu. Tokoh masyarakat Melayu dan akademisi menolak penggusuran kampung-kampung masyarakat adat di Pulau Rempang. Mereka ingin pembangunan ekonomi dilakukan tanpa menggusur warga. Kan udah bagus itu. Asal jangan gusur.
Astagfirullah. Ironisnya, suara penolakan terhadap penggusuran dari akar rumput tersebut justru dibungkam oleh aparat dengan kriminalisasi warga. Waduh, ini kita baca nih. Kok bisa kriminalisasi? Ini baca ini dari Nasional Tempo loh ini. Yayasan Lembaga Bantuan, ini tanggal berapa nih? 15 Agustus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI meminta Polda Kepulauan Riau tidak melakukan tindakan intimidasi atau kriminalisasi kepada warga Rempang yang menolak relokasi pembangunan Pulau Rempang, Kota Batam. Bidang advokasi dan jaringan YLBHI Edi Kurniawan mengatakan upaya pemanggilan warga Rempang yang menolak relokasi oleh Polda Kepri adalah upaya intimidasi dan kriminalisasi. Modus seperti ini jamak terjadi dalam proses pembangunan proyek skala besar di Indonesia. Serangkaian intimidasi hukum dan upaya kriminalisasi ini cenderung mencari kesalahan masyarakat yang menolak, seperti menggunakan pasal-pasal pemalsuan, penguasaan lahan dalam kawasan hutan, pasal penyalahan tata ruang, hingga pasal korupsi. Ini kan menurut kami kesalahan yang dicari, kata Edi Selasa 15 Agustus 2023. Nah ini ya cara-cara kotor begini nih. Ia melanjutkan, upaya itu berpotensi menciptakan peradilan sesat, misalnya yang terjadi ketika penjemputan paksa yang menimpa Gerisman Ahmad. Itu kan status penyelidikan, warga belum menerima panggilan, hanya undangan klarifikasi. Kalau masih undangan bisa hadir atau tidak boleh langsung ada penjemputan paksa, kata Edi. Dugaan kriminalisasi dengan cara penegakan hukum karena warga menolak digusur ini, kata Edi, berpotensi melanggar HAM serius. Ada intimidasi juga, kriminalisasi juga, gila. YLBHI, kata Edi, sudah menyatakan beberapa sikap diantaranya mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM maupun adanya potensi pelanggaran HAM. Kedua, YLBHI menekan Kapolri menindak tegas anggota Polda Kepri yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin dalam penegakan hukum. Kami juga akan mendesak Kapolda Kepri melalui surat agar mengevaluasi kebijakan pengamanan terkait rencana pembangunan Rempang dan Galang. Kami khawatir kebijakan pengamanan yang represif dan salah itu akan merugikan warga. Nah, sekarang, menurut Edi, beberapa kasus pembangunan di Indonesia, polisi berdiri di sisi perusahaan daripada melindungi warga negara. Kami dari awal mengingatkan Kapolda Kepri agar hati-hati dalam mengawal proyek ini. Jangan sampai ada jatuh korban-korban pelanggaran HAM, kata Edi. Nah, sampai sekarang sudah ada gas air mata itu. Ada bayi umur 8 bulan yang jadi korban itu ya. Untung nggak mati. Kami akan mendesak Presiden, DPR, dan menteri-menteri terkait, sekaligus Pemkot Batam, agar menghentikan proyek pembangunan kawasan ini. Dengan alasan proyek ini akan menggusur 16 kampung, katanya. Polda Kepri bantah melakukan kriminalisasi. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsad, membantah telah melakukan kriminalisasi kepada warga Rempang. Ia menjelaskan isu-isu soal penjemputan paksa yang dilakukan Polda Kepri ke rumah Gerisman Ahmad adalah hoax. Menurutnya hal tersebut upaya pengamanan jalur yang dilalui Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang ketika itu juga berkunjung ke Rempang. Pandra melanjutkan pengamanan tersebut kemudian disebarkan di media sosial seolah-olah penjemputan paksa oleh polisi. Di media sosial berkembang ajakan liputan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Polda Kepri. Kan belum tentu seperti itu, jadi kita luruskan. Sekali lagi dalam menyampaikan informasi harus dicek. Saring sebelum sharing. Nah, ya alhamdulillah udah rame, baru udah itu sharing. Ya mudah-mudahan deh ya, nggak ada kriminalisasi. Tapi itu dari bulan itu ya, bulan Agustus. Nah ini. Kemudian pada 23 Agustus 2023, ribuan warga Melayu dari berbagai pulau di Kepri berkumpul di Batam. Mereka melakukan demonstrasi bersama warga Pulau Rempang untuk menolak penggusuran. 23 Agustus. 1 minggu terakhir, situasi di Pulau Rempang semakin tegang. Warga berjaga siang dan malam untuk menghalangi pengukuran lahan oleh tim terpadu pembangunan Rempang Eco City yang dikawal aparat. Nah, ya guys, nah itu. Jadi ini masalah lama dan itu ada nama Tommy Winata di situ guys. Ada Tommy Winata. Selain warga Rempang, warga Kampung Tua Tembesi Tower juga mau digusur.
Ketua DPRD Batam pertanyakan legalitas PT TPM terkait Kampung Tua Tembesi Tower. Nah, gusur aja semua orang Pak, kurang banyak yang digusur. Kemarin di Bandung, sekarang di Batam. Se-Indonesia aja sekalian digusur biar pada senang. Nah itu. Salah satu korban kebijakan rakus rezim. Ada Komodo, Wadas, dan lain-lain. Sekarang warga Melayu mau diusir dari tanahnya sendiri. Sesekali nggak usah usir warga, bisa nggak sih? Nah itu. Sampai warga-warga semua kena. Hore Jokowi seumur hidup. Hore NKRI harga mati. Penjajah di negeri sendiri sama penguasa untuk memperkaya diri sendiri yang jadi tumbal rakyat. Udah ya guys, itu. Oke guys, jadi ya itu kisahnya ya guys ya. Bahwasannya rakyat Rempang ini, masyarakat Rempang, masyarakat adat Melayu Rempang ini bukan menolak pembangunan. Nggak mau digusur itu aja. Ada 17.000 hektar itu konsesi yang dimiliki oleh Tommy Winata ya, izin pengolahan itu ya. 17.000 hektar. Kampung-kampung ini cuma 1.000 sampai 1.500 hektar. Kenapa harus serakah sih? Dan warga itu nggak nolak pembangunan itu. Nggak nolak. Cuma minta jangan digusur itu aja. Ini ada aktornya, salah satu ini kepala BP Batam. Gue penasaran sama kepala BP Batam. Ya, dia sekaligus wali kota ya. Dan ini gara-gara ini, gue dapat video tentang Pak Jokowi. 4 tahun lalu Pak Jokowi pernah ngomong begini. Pak Jokowi 4 tahun lalu pernah ngomong begini nih. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN. Kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Nah, cabut konsesinya. Ini perintah beliau sekitar 4 tahun yang lalu ya dari video ini informasinya. Nah kalau udah dari 4 tahun lalu ngomong begitu, ini sekarang yang terjadi apa nih? Warga cuma minta tidak digusur. Itu aja sulit amat Pak. Ada apa ini? Jadi guys, informasi yang berkembang di luar ya, gue lebih percaya ini dari akun Solidaritas Rempang ini. Kalian bisa langsung ke akunnya itu di Twitter. Kesian warga, jangan diginiin dong. Pulau Komodo kemarin gimana? Sekarang warga, aduh. Ya, jadi ini informasinya. Kita harus mendukung ini warga Rempang. Solidaritas warga Rempang. Kita harus, ya jangan begitu dong. Tommy Winata udah dapat 17.000 hektar konsesinya, masa ini warga bagus loh, nggak mau, bukan menolak pembangunan, bukan, hanya jangan minta kampungnya digusur. Jadi jangan gusur kampung rakyat dah, gitu aja ya guys. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih beliau udah pernah ngomong itu. Jokowi udah pernah ngomong tuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.